Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, akhir-akhir ini kita prihatin dengan pemberitaan di media sosial, baik itu di Instagram, Facebook, ataupun di YouTube, bagaimana banyaknya terjadi perbuatan namimah atau adu domba antar sesama muslim yang terjadi. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang hanya ingin mencari rating, popularitas dan sebagainya, tapi dengan mengorbankan kaum muslimin. Nah, adu domba banyak terjadi pada hari ini yang dilakukan oleh orang-orang yang suka mencari popularitas tadi, dan juga termasuk di dalamnya para musuh Islam. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan atau mengkerdilkan kaum muslimin itu sendiri. Nah, namimah atau adu domba adalah salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari bersama para sahabatnya berjalan di dekat tembok kota Madinah. Nah, ketika itu Rasulullah mendengar fasami'a sauta yu'azzibani fi quburihima. Rasulullah mendengar, dibukakan oleh Allah hijabnya, didengar oleh Rasulullah suara dua orang yang disiksa di dalam kuburnya. Jadi di tembok itu ada dua kuburan, dan Rasulullah mendengar dua orang yang ada dalam kuburan itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang mengikuti beliau, yu'azzibani, ini dua orang saat ini sedang disiksa oleh Allah dalam kuburnya. Wa ma yu'azzibani fi kabirin, tapi mereka disiksa bukan karena perkara-perkara yang dianggap itu sebagai suatu dosa besar, bukan karena dosa berzina, syirik dan sebagainya, tapi mereka disiksa ternyata karena sesuatu yang dianggap sepele oleh mereka. Apa itu, hai kaum muslimin? Yang pertama, orang yang disiksa dalam kuburnya itu ternyata adalah ia sering tidak menyiram pipisnya, kencingnya ketika dibuang air kecil, hingga percikan air dari pipisnya, kencingnya itu sering mengenai pakaiannya. Jadi dia tidak dalam keadaan suci. Nah, karena kebiasaannya itu tidak bersuci ketika buang air kecil, hingga tetesan air seninya, kencingnya mengenai pakaiannya, maka karena sebab itulah ia disiksa oleh Allah dalam kuburnya. Kemudian yang kedua, disiksa oleh Allah dalam kuburnya. Kenapa? Kata Rasulullah, yamshi bin namimah, karena ia suka mengadu domba. Datang ke orang ini, sampaikan perkataan yang lain, ya datang pula kepada yang ini, sampaikan perkataan kawannya yang lain pula, diadu domba mereka, hingga muncullah kebencian, pertengkaran antara orang-orang yang kata-katanya dikonfrontir tadi, diadu tadi. Ini adalah namimah, dosa besar. Nah, mengadu domba saja, orang awam, orang ammah yang kita adu domba, itu dosanya sangat besar di sisi Allah. Apalagi pada hari ini yang kita adu domba, yang banyak terjadi di media sosial adalah itu para ulama diadu satu sama lain. Habib ini diadu dengan kiai ini diadu domba, perkataannya dipelintir, lalu dipotong-potong tausiahnya di media sosial, di YouTube, lalu dipotong-potong, kemudian diadu dia dengan ustadz yang lain. Berapa hari yang lalu, saudaraku yang dirahmati Allah, saya melihat video perdebatan antara dua orang ulama yang sangat kita hormati. Yang pertama Ustadz Firanda Andirja, yang dihormati oleh kalangan Salafi. Yang kedua adalah Kiai Haji Idrus Romli, seorang ulama yang berasal dari NU. Ini keduanya adalah ulama besar. Ya, tetapi mereka dipertemukan di dalam video itu. Mereka berdebat, yang mereka debatkan adalah masalah yang sepele, ya, masalah tahlilan, masalah yasinan, kemudian masalah doa bersama atau doa sendiri. Ya, mereka berdebat hanya karena masalah sepele ini, dan itu di-share, disebarkan di media sosial. Dan orang yang men-share itu, pertama mereka ingin memecah belah umat. Diadulah kiai ini dengan ustadz ini. Kemudian mereka ingin dengan adanya adu domba itu, rating dari channel mereka ini naik. Ini adalah perbuatan yang terkutuk. Mengadu domba ulama hanya untuk menaikkan rating
saluran atau channel mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini dosa besar. Karena itu wahai kaum muslimin, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangankan orang awam ya atau siapapun lah, itu tidak boleh kita adu domba, tidak boleh kita potong-potong kata-katanya lalu kita adukan ya, kita konfrontir dia dengan orang yang lain. Apalagi para ulama ya, orang yang mulia di sisi Allah, kita adu satu sama lain, kita jelek-jelekkan namanya. Ini jauh lebih besar dosanya dibandingkan adu domba terhadap orang-orang awam. Sering kita lihat di media sosial ya, Habib ini tausiahnya, pidatonya ketika dalam sebuah acara dipotong-potong hingga terkesan dia memusuhi organisasi atau ustadz yang lain, lalu dibalas lagi oleh ustadz yang lain membuat komentar. Ini terus diadu ya, agar apa? Agar umat ini bingung. Dan kita sebagai kaum muslimin, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingat pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat kepada kita. Ya, apalagi ketika kita hari ini mendapatkan informasi yang berasal dari baik televisi ataupun media cetak ataupun dari media sosial. Ya, banyak berita-berita hari ini yang menjelek-jelekkan ulama-ulama kita. Maka pesan Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in, kalau datang orang fasik kepada kalian membawa suatu berita, fatabayyanu. Tugas kita sebagai kaum muslimin adalah sebagai umat Islam adalah tabayyun. Apa itu tabayyun? Cross check kebenarannya, supaya kita tidak nanti menjatuhkan tuduhan, menjatuhkan vonis kepada saudara kita, apalagi kepada ulama kita. Sesuatu yang buruk kita jatuhkan tuduhan kepadanya, padahal dia tidak pernah melakukannya. Kenapa? Karena kita termakan oleh berita-berita dari media televisi, media cetak, media sosial yang menjelek-jelekkan ulama tersebut. Oleh karena itu, berhati-hati wahai kaum muslimin, kita bijak bermedia sosial, kita berhusnuzon kepada saudara-saudara kita. Apapun, ingat, apapun organisasi, ormas, jamaah dari ulama-ulama kita ya, walaupun mereka berbeda pandangan dengan kita, ada yang lembut, ada yang keras dan sebagainya, tapi kita harus tetap menghormati ulama kita. Jangan sampai kita ikut dengan pemberitaan orang-orang fasik, musuh-musuh Islam yang ingin menjelekkan ulama kita. Mari kita berhusnuzon kepada mereka dan kita tunjukkan pembelaan kita minimal dengan mendoakan kepada Allah yang terbaik untuk mereka. Dan semoga Allah menjaga umat ini dari musuh-musuh Allah dan dari fitnah yang ingin memecah belah dan menghancurkan kita semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال